Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, masih tetap semangat belajar ya. Untuk video kali ini, Ibu Vivin akan membahas tentang teks eksposisi. Masih melanjutkan dari video yang sebelumnya ya. Untuk video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan. Langsung saja ya anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah ciri-ciri teks eksposisi. 1. Singkat dan padat. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Penyampaian lugas dan baku. 4. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Kelima, tidak memihak. Keenam, bersifat objektif dan netral. 7. Data yang akurat. 8. Dibuktikan fakta. Dan yang ke-9, menjawab pertanyaan dengan cara 5W plus 1H. Yang terdiri dari what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Penjelasan materi berikutnya, yang kedua, yaitu struktur teks eksposisi. Sama dengan teks-teks sebelumnya, kalau teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yaitu pernyataan pendapat penulis bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Struktur yang kedua, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan ya. Argumentasi, yaitu alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat atau menolak suatu gagasan. Unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Struktur yang terakhir, yaitu struktur ketiga anak-anakku sekalian, rekomendasi atau penegasan ulang, yaitu penegasan ulang pendapat penulis. Bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ada pertanyaan untuk kalian. Jadi, dari 3 hal yang Ibu punya ini, manakah struktur teks eksposisi? Apakah A. Tesis, B. Klasifikasi, C. Rekomendasi? Apa jawabannya anak-anak? Dan jawaban yang tepat adalah B. Klasifikasi. Jika kalian menyimak penjelasan awal tadi bahwa struktur teks eksposisi terdiri dari 3, yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Ya anak-anakku sekalian, penjelasan yang ketiga mengenai kebahasaan di dalam teks eksposisi.
Kebahasaan di dalam teks eksposisi yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina terbagi atas dua. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Dan yang kedua, ada pronomina non persona atau bukan kata ganti orang. Ibu akan memberikan contoh untuk yang pertama, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Contoh, ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, kita, kami, kalian, mereka, dan hadirin. Selanjutnya, contoh dari pronomina non persona atau bukan kata ganti orang. Itu ada dua lagi ya, Nak, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Pronomina penunjuk contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Pronomina penanya apa, mana, siapa. Kebahasaan teks eksposisi yang kedua, nomina dan verba. Saya rasa mengenai nomina dan verba ini kalian paham, karena pada bab sebelumnya, yaitu pada teks laporan hasil observasi, kita sudah pernah membahas ya. Ibu hanya mengulang dan menegaskan saja. Nomina, kata benda. Contoh, meja, rumah, gambar, dan lain-lain. Verba, kata kerja. Contoh, menulis, menyiram, membakar, dan lain-lain. Kebahasaan di dalam teks eksposisi yang ketiga yaitu konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung itu adalah kata tugas yang menggabungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Contoh, dan, atau, tetapi, sesudah, setelah, jika, jikalau, andaikan, seandainya, umpamanya, dan lain-lain. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan yang telah Ibu jelaskan dari awal mengenai ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan di dalam teks eksposisi. Jangan lupa dicatat ya, dan dipahami. Nah, selanjutnya Ibu akhiri video pembelajaran ini. Sebelumnya, tolong kalian subscribe, like, komen, share, dan nyalakan bunyi loncengnya agar video pembelajaran ini dapat berkembang dengan baik dan Ibu makin berkreatif. Terima kasih anak-anak telah menyimak video Ibu ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.